Sobat Garuda, pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang aneh sama sepak bola Asia? Baru aja kita semua seneng-seneng timnas lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiba-tiba AFC ngeluarin keputusan yang baunya amis banget. Yap, ronde 4 yang harusnya jadi harapan terakhir kita, tuan rumahnya justru dua negara yang jadi saingan kita juga, yaitu Arab Saudi dan Qatar. Padahal janji awalnya kan bakal digelar di tempat netral. Pertanyaannya simpel Sobat Garuda. Apakah ini cuma keputusan biasa karena mereka paling siap? Atau jangan-jangan ini adalah bagian dari skenario besar untuk meloloskan negara-negara sultan dengan cara apapun? Di video kali ini, Mimin bakal bongkar semuanya. Mulai dari protes keras 4 negara yang dicuekin mentah-mentah, dugaan aliran dana di balik keputusan ini, sampai langkah mengejutkan dari Pak Erick Thohir. Jadi, jangan kemana-mana, kita ungkap bareng-bareng. Oke Sobat Garuda, jadi apa sih yang bikin keputusan AFC ini jadi drama besar? Ternyata bukan cuma kita yang gerah. 3 negara lain yaitu Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman, plus Indonesia, kompak ngamuk dan ngirim surat protes resmi ke AFC dan FIFA. Ini bukan sekedar cuitan fans di Twitter ya, tapi surat resmi dari federasi sepak bola mereka. Tuntutannya jelas, minta transparansi dan keadilan. Logikanya sederhana, gimana bisa kompetisi berjalan adil kalau tuan rumahnya adalah peserta itu sendiri? Itu kan sama aja ngasih keuntungan home advantage yang luar biasa besar buat Arab Saudi dan Qatar. Federasi UEA, Irak, bahkan Oman, semuanya bilang kalau ini melanggar prinsip fair play. Mereka bahkan mengajukan diri buat jadi tuan rumah alternatif, membuktikan kalau mereka juga mampu. Indonesia lewat PSSI pun awalnya ikut menyuarakan hal yang sama, meminta kejelasan kriteria penunjukan tuan rumah. Kalian pasti mikir, kalau udah 4 negara yang protes resmi, AFC pasti bakal mikir ulang kan? Salah besar. Respon AFC, hening, sepi. Nggak ada jawaban, nggak ada klarifikasi. Mereka jalan terus seolah-olah nggak ada apa-apa dan tetap mengesahkan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah pada 13 Juni 2025. Gila kan? Tapi pertanyaannya, kenapa AFC seberani itu ngacangin 4 negara sekaligus? Nah, jawabannya mungkin ada di kantong mereka. Kita bakal coba ikuti jejak uangnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling panas. Kenapa sih selalu saja Qatar dan Arab Saudi? Kebetulan atau memang sudah disetting? Yuk kita lihat polanya. Coba kita runut. Piala Dunia 2022 di Qatar. Piala Asia 2023 di Qatar. Piala Asia U23 2024 di Qatar. Nanti Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Dan puncaknya, Piala Dunia 2034 hampir pasti di Arab Saudi. Ini bukan lagi tren, ini udah kayak monopoli event sepak bola Asia. Terus, apa hubungannya? Jawabannya adalah follow the money. Mari kita lihat siapa sponsor utama AFC. Pada Desember 2023, AFC menekan kontrak sponsorship global jangka panjang dengan Qatar Airways, maskapai milik negara Qatar yang berlaku sampai 2029. Kontrak ini mencakup semua kompetisi besar AFC termasuk Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Gak cuma itu, Visit Saudi, badan pariwisata milik pemerintah Arab Saudi, juga jadi mitra global resmi AFC. Jadi, secara finansial, AFC punya ketergantungan yang sangat besar pada entitas yang berhubungan langsung dengan pemerintah Qatar dan Arab Saudi. Laporan keuangan AFC bahkan menunjukkan lonjakan pendapatan signifikan yang bertepatan dengan penyelenggaraan event-event di negara-negara ini. Ini yang disebut konflik kepentingan sistematis. Ketika pundi-pundi uangmu datang dari pihak tertentu,
Apakah kamu bisa 100% netral saat membuat keputusan yang melibatkan mereka? Kalian jawab sendiri deh di hati. Gila kan polanya? Ketergantungan finansial ini jelas menimbulkan pertanyaan besar soal netralitas. Tapi di tengah semua ini, ada satu plot twist yang datangnya justru dari Indonesia sendiri. Nah, setelah di awal ikut protes keras, tiba-tiba PSSI di bawah komando Pak Erick Thohir putar haluan 180 derajat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita menyerah begitu saja? Atau ini bagian dari strategi yang lebih besar? Secara resmi, Pak Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI menghargai keputusan AFC. Beliau bilang, daripada terus berpolemik, lebih baik kita fokus mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin dan berharap pertandingan berjalan fair. Kedengarannya seperti menyerahkan, tapi tunggu dulu, kita harus ingat trauma besar yang pernah kita alami. Ingat kan waktu kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023? FIFA mencabut status itu karena ada penolakan terhadap partisipasi Israel yang dianggap sebagai campur tangan politik. Insiden itu jadi pelajaran sangat mahal bagi PSSI. Pak Erick saat itu harus berjuang keras agar Indonesia tidak dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Jadi, langkah Pak Erick kali ini bisa dibaca sebagai sebuah pragmatisme politik. Mungkin beliau sadar, melawan AFC dan kekuatan finansial di belakangnya secara frontal hanya akan berujung pada kekalahan atau bahkan sanksi yang bisa merugikan timnas di masa depan. Ini adalah sebuah mundur strategis. Apalagi kita tahu PSSI di bawah Pak Erick sudah menyatakan dukungan untuk Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dengan mengalah di isu ini, PSSI mungkin sedang membangun modal politik dan menunjukkan diri sebagai anggota yang kooperatif. Tujuannya mungkin untuk mengamankan posisi Indonesia agar bisa menjadi tuan rumah di kesempatan berikutnya, mungkin setelah 2034. Ini permainan catur tingkat tinggi Sobat Garuda. Jadi gimana Sobat Garuda? Rangkumannya Mimin kasih ya. Jadi ada keputusan AFC yang sangat menguntungkan dua negara peserta, ada protes keras dari 4 negara yang diabaikan, ada jejak aliran dana yang sangat jelas, dan ada respons pragmatis dari PSSI yang mungkin punya agenda jangka panjang. Sekarang Mimin mau tanya ke kalian Sobat Garuda. Menurut kalian, apakah keputusan AFC ini murni soal kesiapan teknis? Atau memang ada udang di balik bakwan untuk meloloskan Qatar dan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026? Dan
Apakah langkah Pak Erick Thohir yang memilih fokus ke timnas itu sudah tepat? Atau seharusnya kita terus berjuang melawan? Tulis semua unek-unek dan analisis kalian di kolom komentar, kita diskusi seru di sana. Jangan lupa subscribe channel Sports Update ID biar gak ketinggalan update panas selanjutnya. Mimin pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.